Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Warung FM Channel. Dalam mengembangkan usaha kita, usaha warung kelontong atau warung sembako, banyak cara yang kita bisa lakukan. Bahkan untuk para pemula sekalipun yang menjalankan usaha ini, akan sangat mudah sekali menemukan literasi atau literatur perihal cara mengembangkan usaha kita ini. Di era digital ini, ada AI, ada ChatGPT, ada YouTube, ada mesin pencari Google. Dengan sekali klik langsung kita bisa menemukan artikel-artikel tentang mengembangkan usaha warung sembako atau toko kelontong. Seperti artikel yang nampak ini. Dari awal kita memulai usaha ini, kita bisa menerapkan sesuai yang dimaksud dengan artikel ini. Ini saya kutip dari blog atau situs buku warung. Dari mulai merencanakan usaha, melakukan riset pasar, kemudian memperhitungkan modal yang tepat, memperhatikan tata letak barang atau display produk, memperhatikan atau menjaga kebersihan toko atau warung, kemudian memilih produk sembako yang berkualitas, menetapkan strategi penjualan atau pemasaran, memberikan pelayanan terbaik atau customer service, hingga ke pembukuan warung. Semua ini akan erat kaitannya dengan cara kita mengembangkan usaha warung kelontong kita. Untuk yang pemodal besar mungkin tidak ada kendala dalam menerapkan hal-hal tersebut. Tetapi bagaimana dengan kita, termasuk saya yang modalnya kecil? Mungkin hal itu akan ada sedikit kendala karena memang permodalan kita yang minim. Dan untuk mengatasi hal itu semua, saya di sini akan berbagi sedikit pengalaman saya dalam mengembangkan usaha warung kelontong saya. Yang sebelumnya warung kelontong saya seperti ini, kemudian ada sedikit perkembangan menjadi seperti ini. Sekarang kita kutip lagi artikel yang membahas tentang cara mengembangkan usaha kita ini. Nah, seperti yang nampak ini ya. Seperti apa penerapannya terhadap usaha kecil kita. Dan ini saya lakukan terhadap usaha warung kelontong saya. Namun tidak semua bisa saya terapkan dengan kondisi, situasi, dan permodalan yang saya miliki. Dan sekarang mari kita ke inti dari apa yang dimaksud dalam video ini. Sebelumnya saya ucapkan untuk yang sudah membantu subscribe, semoga segala usaha yang Anda jalankan di dalam hal kebaikan mendapatkan keberkahan dan kesuksesan. Baik. Ketika usaha kecil kita, usaha warung sembako sederhana, warung sembako rumahan ingin berkembang, tentunya faktor penting adalah warung kita ramai pembeli dulu. Karena sebuah hal yang mustahil, usaha warung kelontong kecil kita mau berkembang kalau tidak berjalan dan tidak ada pembeli. Jadi, mari kita upayakan warung kita ramai pembeli. Di antara cara agar warung sembako kita menjadi ramai pembeli, sebelumnya sudah saya bahas di video yang ini. Linknya saya tuliskan di deskripsi dan semoga menjadi referensi. Dan menurut artikel, untuk membuat warung kita menjadi ramai pembeli itu diantaranya pemilihan lokasi yang strategis. Coba kita terapkan ke warung sembako kecil kita. Bermodal kecil, jangankan modal untuk mencari tempat yang strategis, warung sembako kecil kita aja, warung sembako rumahan, memanfaatkan teras rumah, memanfaatkan garasi rumah, seperti saya dulu memanfaatkan ruang tamu. Nah, kan itu nggak masuk ya untuk kita yang pemodal kecil. Untuk yang kedua, melengkapi item dagangan. Nah, itu kita bisa siasati. Walaupun modal kita kecil, kita bisa upayakan cara belanjanya, itemnya banyak, tapi jumlahnya sedikit. Jadi terkesan warung kelontong kecil kita dagangannya lengkap. Betul, memang itu. Dan mungkin akan mendatangkan banyak pembeli. Mungkin, tapi kan wah enak katanya tuh ke warung itu, ke toko itu produknya lengkap. Tapi kelemahannya karena produk yang kita belanja itu sedikit-sedikit, hanya itemnya saja yang banyak. Di sini kita tidak akan mempunyai produk unggulan. Jadi penjualannya kita tidak akan mampu bersaing dengan warung kelontong kompetitor. Walaupun kita mencari tempat belanja grosir besar yang murah. Karena walaupun kita belanja ke tempat grosir besar dan murah, kalau pembelanjaan kita sedikit, tentunya harga dari grosir tersebut akan beda dengan dibandingkan kalau kita belanja kartonan atau lebih banyak maksudnya. Dan kejadian ini, kasus seperti mungkin ini, di antara kita ada yang mengalaminya. Warung produknya, dagangannya udah lengkap, tapi stagnan, begitu-begitu aja. Yang beli orangnya itu-itu aja. Dan itulah imbas dari harga jual produk di warung kita tidak mampu bersaing dengan warung kelontong kompetitor. Dan solusinya adalah kita harus punya produk unggulan yang mana kita bisa menjual harga lebih murah daripada warung kompetitor kita. Dan hal ini sebetulnya sudah diterapkan oleh para grosir-grosir itu yang pemodal besar itu. Mungkin kita pernah menemukan saat kita belanja
belanja ke grosir, di grosir A item A, B, C, D murah, tapi produk lainnya yang E, F, G, H, I, J dan seterusnya harganya sama saja. Pindah lagi kita belanja ke grosir B, produk item A, B, C-nya murah, item selanjutnya harganya sama saja, malah kadang-kadang ada yang lebih mahal. Nah, itulah yang dimaksud produk unggulan. Warung kelontong kecil kita pun bisa melakukan hal seperti itu. Survei saja dulu di lingkungan kita, produk apa yang paling diminati oleh lingkungan kita. Fokuskan ke produk itu, belanja lebih banyak, biarkan item yang lain walaupun tidak ada, kita produk-produk unggulan yang bisa menjual lebih murah dari kompetitor kita. Itu yang saya lakukan. Seperti halnya saya, sampai saat ini, warung kelontong kecil saya tidak lengkap. Saya belum menjual gas LPG, karena di lingkungan saya ada pangkalan LPG, tapi tidak menutup kemungkinan jika toko saya mulai berkembang, modalnya bertambah, bisa saja kemudian saya menjual gas LPG, walaupun harganya tidak semurah di pangkalan gas LPG tersebut. Gambarannya kurang lebihnya seperti itu. Kembali, menurut artikel, agar toko atau warung menjadi ramai pembeli itu, salah satunya adalah display produk atau penataan produk. Bagaimana kalau kita terapkan di warung kelontong kita, bisnis modal kecil, usaha rumahan warung sembako, yang mana warungnya belum berbentuk toko seperti saya dulu di ruang tamu. Betul, memang display produk itu akan sangat menarik. Untuk pembeli iya, untuk kita sebagai pedagangnya pun iya sangat menarik, dan akan memudahkan kita ketika ada pembeli, kita segera akan menemukan produk yang dibutuhkan tersebut. Akan lebih baik lagi kalau produk-produk tersebut ditata, disusun, didisplay sesuai kategori. Contohnya sabun jangan dicampurkan dengan makanan, itu akan sekaligus menjaga kualitas produk. Tapi jika warung kita masih disetel secara tradisional, yang mana pembeli tidak bisa masuk ke tempat kita, hanya melongo aja di luar, apalah artinya display itu? Toh pembeli tidak melihat secara langsung. Jadi untuk rekan dan sahabat yang masih menjadikan usaha warung sembakonya usaha sampingan, memanfaatkan teras rumah, memanfaatkan ruang tamu, jangan terlalu khawatir dengan display produk, karena itu bukan satu-satunya cara untuk meramaikan warung kita menjadi ramai pembeli. Masih banyak cara lain agar warung kelontong kita ramai pembeli. Salah satunya itu dengan tadi itu, produk unggulan yang harganya kita bisa jual lebih murah daripada kompetitor. Jika warung kita sudah terkenal murah, mau di gang sempit, mau warungnya di teras rumah, tetap akan dicari oleh para pembeli tersebut. Jauh di jugjug, anggang di teang. Untuk yang keempat, supaya warung kita menjadi ramai pembeli dan cepat berkembang adalah meningkatkan kualitas produk dan kualitas pelayanan. Penerapannya seperti apa? Kalau kualitas produk, saya rasa kita tidak harus memikirkannya seserius-serius banget ya, karena toh kita hanya reseller, karena produk yang kita jual adalah bukan produk kita sendiri, bukan bikinan kita sendiri. Kebanyakan produk yang kita jual adalah produk orang lain. Tugas kita hanya menjaga kualitas tersebut dari penyimpanan supaya kualitasnya tetap terjaga ya, seperti contoh itu tadi, makanan jangan dicampur dengan sabun ya. Yang paling penting dan harus dijaga, bahkan harus ditingkatkan, itu adalah kualitas pelayanan ya. Yang tadinya suka jutek bisa rubah sikap kita menjadi ramah, yang tadinya sudah ramah bisa kita bikin lebih ramah lagi. Pelayanan yang lain contohnya ada yang berbelanja lebih banyak, bisa kita anterin, siap pesan antar gitu ya. Bahkan zaman sekarang zaman mudah via WA, ada yang pesan via WA, kira-kira pembelanjaannya banyak, siap kita anterin gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah sekarang kita menginjak yang kelima ya, untuk mengembangkan usaha warung sembako kita yang mungkin sebagian masih menganggap usahanya ini hanya usaha sampingan, padahal peluang usaha ini sangat menjanjikan, adalah meningkatkan omset sekaligus meningkatkan margin penjualan ya. Dan itu menurut para ahli yang mereka tuangkan dalam artikel. Seperti apa penerapannya di warung sembako kecil kita? Yang pertama, menaikkan omset. Untuk menaikkan omset tentunya harus banyak produk yang kita jual ya. Bagaimana dengan warung kelontong kecil kita?
yang bahkan mungkin barangnya kurang lengkap, tidak selengkap dengan warung kelontong yang udah gede, yang udah berjalan. Jalan keluarnya adalah kita meningkatkan marginnya ya, margin keuntungannya. Beberapa di antaranya sudah saya bahas di video yang lalu, seperti menjual gula pasir ya. Kalau kita jual kiloan harganya akan lebih murah daripada kita menjual 250 gram atau seperempat dan ukuran 500 gram atau setengah kilo. Atau kita bisa lebih rajin lagi, lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Misalkan kita jual kopi, jual mie instan itu bisa kan, mie instan kita rebus, kita jual matangnya, itu marginnya akan lebih banyak. Kopi saset bisa kita seduh, dijual 1 gelas, marginnya akan lebih banyak ya. Contoh sederhananya seperti itu kan. Bisa aja misalkan kopi yang diseduh itu laku 100 gelas, wah mantap itu, untungnya udah muyah mayeh ya, udah banyak banget. Bahkan saya rasa jangankan 100 gelas, 10 gelas aja itu keuntungannya akan melebihi keuntungan grosir menjual kopi 5 karton dengan dia menjual kartonan. Ya pokoknya walaupun warung kelontong kita kecil ya tetap semangat lah gitu ya. Nah untuk yang terakhir dalam kita mengembangkan usaha warung kelontong kecil kita adalah pengelolaan keuangan ya. Apalah arti dari semua itu yang tadi itu? Segala upaya kita dalam meramaikan warung agar warung menjadi ramai pembeli, keuntungan yang kita dapatkan lebih banyak tanpa pengelolaan keuangan yang baik dan sehat ya. Dan dalam hal ini kalau yang saya lakukan adalah saya puasa keinginan ya. Kita fokuskan ke usaha kita. Jangan dulu gunakan hasil usaha kita, keuntungan usaha kita untuk keperluan yang belum waktunya. Fokuskan laba kita untuk perkembangan usaha kita. Jika sudah mulai ramai, perkembangan warung sudah terasa, kita bisa mulai sedikit-sedikit melengkapi produk dagangan kita, melengkapi item support buat warung kita. Jangan gunakan keuntungan warung kita untuk kepentingan yang belum waktunya. Andai pun ada kepentingan yang urgent yang tidak bisa ditinggalkan, yang dengan terpaksa kita harus menggunakan uang warung, di kemudian hari kita harus menggantinya. Dan jika warung kita belum terasa perkembangannya, sebetulnya kita harus mempunyai partner ya yang sehati, teman kerjasama yang baik. Contohnya dalam satu rumah bareng-bareng mengembangkan usaha warung sembako, partner yang satu jaga warung, yang lainnya punya usaha lain, apa itu kerja atau dagang atau yang lain, jadi sales kanvas sembako, menjadi sales freelance sembako kan bisa-bisa aja ya. Yang penting kita menemukan tempat pembelanjaan kita yang murah supaya produknya bisa dijual lagi, dikampasin gitu ya, di retailin. Karena sebetulnya jika usaha warung kita mau cepat berkembang, usaha warung sembako ini harusnya dengan partner ya, supaya usahanya bisa berjalan dengan lancar ya. Seperti halnya yang viral-viral kemarin itu ya, warung kelontong Madura. Ada yang usahanya milik pribadi, ada yang usahanya milik juragan-juragan. Itu kita bisa perhatikan, mereka itu berpartner ya. Satu toko dijaga 2 orang, suami istri. Jadi toko bisa standby tetap buka, nggak ada tutup-tutupnya. Kita pun bisa tiru seperti itu ya, walaupun warung kita tutup. Tapi seenggaknya pas jam operasional kita selalu konsisten buka. Jangan sebentar-sebentar tutup, sebentar lagi buka, bentar lagi tutup. Itu bikin galau buat para pembeli pelanggan kita ya. Kemudian pengelolaan utang piutang. Bisa saja kita memberikan hutangan kepada pelanggan kita yang konsisten dengan tanggung jawabnya membayar hutang. Lebih bagus lagi warung kita nggak memberikan hutangan karena modal kita kecil. Untuk piutang, semisal kita bekerja sama dengan agen atau grosir. Jika kita sempat mempunyai hutang terhadap agen atau grosir tersebut, berupayalah konsisten dengan jatuh tempo pembayaran. Karena baik agen atau grosir atau bahkan distributor akan berkurang rasa kepercayaannya terhadap kita jika kita tidak konsisten dalam hal piutang ini. Dengan pengelolaan hutang piutang secara baik, warung sembako atau toko kelontong kecil kita menjadi sehat dalam hal pengelolaan utang piutang. Terus kemudian, sekecil apapun usaha yang kita jalankan, mungkin ada hak orang lain di dalamnya. Tanpa bermaksud mengharapkan lebih, tanpa berniat melakukan satu hal diganti menjadi 10 hal sama yang kuasa, berusahalah memberikan sodako. Dan jangan berharap Allah akan melipat gandakan. Karena apalah artinya sodako kalau tujuan kita tidak mengharapkan ridho Tuhan. Jangan karena profesi kita sebagai pedagang,
Kemudian kita berharap mendapatkan gantinya 10 kali lipat dari apa yang kita sodakohkan. Demikian sharing saya pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya berharap rekan dan sahabat tidak menganggap atau tidak beranggapan bahwa saya di sini menggurui. Saya hanya mencoba menerapkan apa yang menurut para ahli yang mereka tuangkan di artikel-artikel atau bahkan di YouTube ini. Banyak para senior, para juragan, pengusaha sembako, pengusaha toko kelontong, bahkan toko kelontong modern minimarket yang sudah membagikan ilmunya. Dan saya rasa mereka tidak asal bicara. Saya rasa itu realitanya. Bahkan nggak asal bicara, mereka menunjukkan dengan bukti bahwa apa yang mereka lakukan dalam hal mengembangkan usaha warung sembako ini dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jadi, mari kita belajar bersama. Karena bukan tidak mungkin banyak pengusaha yang sukses di bidang usaha ini yang tidak mempunyai channel YouTube mungkin lebih sukses daripada kita. Hanya mereka tidak mau terekspos atau tidak mau diekspos. Sharing saya ini kembali kepada rekan dan sahabat masing-masing. Jika suka dengan videonya, silahkan like, pencet tanda jempol ke atas, atau bahkan mungkin tidak suka dengan video ini, mau dislike juga tidak apa-apa. Saya kira cukupkan sekian untuk video pada kesempatan kali ini. Salam sehat, salam bahagia, salam untuk keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.